Yap, sekarang silakan ini coba kita sama-sama selesaikan soal ini. Nah, bisa untuk partisipasinya bisa di-on-kan si mikrofonnya. Silakan sambil ini dikerjakan sama-sama. Yuk, dikoret-coret. Sulfur dioxide react with aqueous sodium sulfate to produce a compound with the following composition. With the following composition by mass. Di sini yang penting sudah tahu, know the element in the compound. Ini the compound, produce compound. Produce compound untuk Na, untuk S, dan untuk O. Saya tulis percentage mass-nya. Come on guys, ditunggu partisipasinya. Yuk oret-oret gimana nih kelanjutannya setelah ini. Come on. Gimana kelanjutannya setelah ini? Ayo di off kan semua, di on kan semua mikrofonnya. Bisa nggak ya? Come on. Yang baru bergabung silakan ini ya, absen dulu ya. Silakan absen dulu. Mungkin Morenso belum absen. Ayo, ini gimana cara ngerjainnya? Silakan aktifkan yang warna apa yang ada tulisan, cari yang gambar pensil. Nah, baru ada yang bergabung satu lagi. Oke, si Audrey. Yang baru bergabung silakan absen dulu di chattingnya, chatting Zoom-nya. Ayo guys, silakan di sini lanjutkan. Ini mass number-nya 23, ini 32, ini 16. Oke, number of mole-nya Morenso juga masih belum absen. 29,1 dibagi 23. Satu koma 2656. Ini 1,9. Oke.
30,4 dibagi 16, 1,9. Sekarang simplify. Simplify the ratio. Ini 1, ini 1, 1,9 dibagi 1,2656. Oke, ketemu 1,5012. Artinya habis itu berarti ini multiply. Jadi kalikan 2, 2, 2, 3. So the empirical formula become Na2S2O3 gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, masih 11, berarti kurang 4 orang lagi ya. Kita lanjut lagi. Oke, saya mau bersihin dulu. Sorry. Aduh. Okay, number 1. Oke, sekarang yang mengerjakan dapat poin. Untuk yang 5 poin di sini, silakan kerjain. Give a lilac color of flame test. Okay, Kenneth. That's a good. Okay, K. Kenneth, 1 point. Dilengkapi jawaban Kenneth sesuai dengan, kalau Kenneth menemukan dapat 1 point, jawab sesuai dengan yang diminta pertanyaannya. Dibaca soalnya kembali. Masih belum sempurna jawaban Kenneth. Coba cari. Kira-kira coba temukan lagi. Okay, that's right. Okay, good. K+. Oke, yang lain silakan, yang berikutnya. Kalau gray, okay, that's right, Rachel. C 12, oke, Brian. Oke, very good. CA12. Cream. Oke, BR minus Kenneth. Namanya salah nggak apa-apa ya. Yang penting saya tahu untuk catatan.
Okay, Patrick SO4, that's right. Patrick sama Audrey tadi ya. Oh, tadi Patrick dulu ya. Yang nulis SO4 itu Patrick ya. Oke. Patrick 1 point. Oke, kita lanjut. That's good. Kita lanjutkan lagi. Saya, Sir. Punya Patrick ya? Bukan saya, Sir. Oh, bukan. Audrey, bukan. Oh ya, oke. Thank you Patrick infonya. Punya siapa tadi? Me? Yang SO4 tadi siapa yang nulis ya? I wrote it. Oh, oke. Audrey. Ya. Thank you infonya Audrey. Okay. Nah, kita next berikutnya. Berkaitan sama ini. Oke. Di sini describe how to do a film test on the sample of a salt. Jadi yang perlu dilakukan adalah di sini yang pertama pakai a sample, di sini tes dari sample of salt gitu ya. Di sini udah dalam bentuk solution. Oke, nah each ion may be used at once. Oke, ini dalam bentuk ions yang pasti compound of sample of salt. How to do? Oke, berarti sampel karena flame test dikenain api, harapannya kita udah terbayang gimana eksperimennya. Paling sample of saltnya dissolve gitu ya, dissolve in water. Nah, kemudian using nichrome wire, kemudian apa namanya, dicelupin gitu ya. Ya, nichrome wire-nya dicelupin, immerse in solution of salt, kemudian burn atau apa, kemudian burn in Bunsen flame, and then burn on Bunsen flame. Nah, baru dia akan keluar nyalanya. Nah, yang dimaksud nichrome ini itu adalah metal yang merupakan gabungan dari nikel dan kromium. Dia berarti dia termasuk alloy gitu ya. Oke, kita lanjutin lagi. Oke, berkaitan sama C. Part C. Wah, ini berarti ini gampang ya, I think. Magnesium phosphate contain magnesium ion, kemudian phosphate ions. Deduce formula.
Berarti ini hanya sifatnya Mg, kemudian PO4 3 minus, ini 2 plus. Berarti caranya adalah yang ini ada 3, kemudian yang ini perlu ada 2. Yang penting jumlahnya sama. Ini plus 6, value-nya, number-nya sama. Ini minus 6. Jadi Mg 3 PO4 2. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita saya kasih contoh lagi. Kalian ini tuliskan formulanya ya. Yang diminta adalah formula. Ini dapat poin, yang benar dapat poin. Jadi yang diminta adalah formulanya. Sekarang ya. Bentar. Oke. Tuliskan it's aluminium phosphate. Silakan tulis formulanya apa di sebelah sini. Yang benar dapat poin. Oke. Hampir dikit lagi Patrick. Iya, Glenn yang benar. Oke, Glenn baru masuk. Silakan Glenn absen dulu. Morenso juga kok. Kira-kira apa udah absen atau belum? Morenso belum absen. Si Glenn ganteng juga belum absen. Silakan absen dulu di chatting Zoom-nya. Sorry. Aduh. Saya yang bersin-bersin ini. AlPO4. Nah, sekarang saya tanya nama dari AlPO3 apa dong? Kasih di sini namanya. Oke. Phosphate ya. That's right. Oke. Saya belum tulis tadi. Berarti Glenn 1 poin. Patrick 1 poin. Jadi aluminium phosphate. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, tulisannya bisa phosphate. Nah, kita lanjut lagi. Nama dari sekarang strontium acetate. Silakan cari formula dari strontium acetate. Oke, 3 try.
C4 is Oke. Oke, Audrey bisa diperbaiki yang bagian ininya aja. Udah betul, ini SR. Ya, SR-nya udah betul. Nah, sekarang ini apakah benar 6? Bentar, CS3. Ya. Oke. Nah, paling yang ini hanya diperbaiki. Yang dimaksud adalah CS3 dari acetate-nya sendiri itu adalah CS3 COO gitu ya. Ini maksudnya karena ada 2 begitu ya. Oke, nah ini jadi kita tetap pakai SR-nya di depan karena dia still positif gitu ya. SR berarti CS3 COO2 maksudnya ya. Jadi perlu tetap boleh juga tulisan seperti itu masih boleh. Jadi CS3 COO2 SR boleh ya. Oke, very good. Audrey 1 poin. Sekarang satu lagi. Oke, sudah nambah jadi 14 orang. Silakan yang baru join, silakan absen. Rehan, silakan absen. Nah, di sini sekarang satu lagi yang bisa, yang ini yang menjawab dapat poin ya. Oke, thank you Rehan. Sekarang lagi mikir nih, apa yang dipakai? Aduh, apa ya? Oke. Barium. Permanganate 7. Barium permanganate 7. Sorry, pernya nggak ada. Ya, barium manganate 7. Formulanya apa? Silakan. Silakan dicari. Barium manganate 7. Masih bisa dikoreksi, masih belum sempurna. Silakan diperbaiki lagi Glenn.
silakan diperbaiki. Kalau bariumnya udah benar bahwa dia adalah si BA, nama ngadetnya sudah benar, secara keseluruhan gabungannya yang perlu dikoreksi, perlu diperbaiki. BA, oke, very good. Glenn ganteng, oke. Gini ya, Glenn 1 poin. Oke, very good. Nah, kurang lebih 3 menit lagi kita akan putus dulu. Nanti ntar nyambung lagi ya. Saya berikan link lagi. Nah, ini masih 13, kurang 2 orang lagi. Nah, kelihatannya sih Feren dan Ruven yang belum. Feren dan Ruven yang belum. Yang belum yang belum absen silakan chatting, absennya di chat grup Zoom. Oke, ini ya, saya matikan dulu, nanti kalian join lagi ya. Oke. Ini stop dulu. Berarti end meeting dulu. Oke, bye bye guys. Nanti masuk lagi ya. End for meeting. Oh, thank you. Udah 1 selesai. Bersyukur hari ini udah menyelesaikan yang extended teori. Kita mau lanjut lagi ke extended berikutnya. Oke, masih 10 orang. Oke, Feren udah gabung nih. Ini silakan absen lagi ya. Absen lagi. Maaf sering-sering absen ya, supaya lebih memantau lewat chatting. Silakan absen lewat chatting. Berarti tinggal Ruven yang belum join. Yuk yang ini absen lagi, silakan absen lagi, silakan. Oh ya, oke.
Oke, kita continue ke hal yang ini. Sir, sampai jam berapa, Sir? Sampai jam 9.20. 9.20. Oke, yang ini. Yuk, yang mengerjakan dapat poin. Yang baru ini silakan absen ya, jangan lupa absen. Jangan lupa absen. Silakan. Yuk, tadi yang nulis CL tadi siapa ya? Which element? Oke, Kenneth. Oke, good. Nah, ini Kenneth perbaiki jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Jawab sesuai dengan pertanyaannya. Oke, very good. Okay, 1 point. Oke, aluminium ini Au3. Yang ini aluminium. No. Sir, ini paper berapa? I mau ngeprint. This is paper 4. Nanti pas akhir I will Buat give di you. bawah. Kenapa? For yang E. The aluminium is E. Oh, Yeah, that oke. one. Oke. Use this Oke. Argon tadi siapa argon? Tadi nggak ke detect saya. Oke, Glenn. Helmet ini argon. Ini Glenn. Oke, yang lain. Yang B sama D. Oke, very good Glenn. Sulfur. Yang B. Ditunggu yang B. Mungkin yang lain, Tiandra, Brian, Patrick, atau yang nama-nama yang belum saya sebut, silakan. Oke, Feren. Nah, jawab sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan pertanyaannya. Feren masih bisa melengkapi yang tadi. Silakan lengkapi, Feren. Oke, thank you. That's right. Nah, tapi hati-hati, perlu perbaiki Feren lagi. Apakah yakin magnesium itu akan membentuk ini? Coba dipikirkan ulang lagi.
silakan diperbaiki untuk Feren. Oh yes. Sekarang oke, silikon. Nope, not silicon, not BR. Yes, that's right. Sodium. Ya, sodium. Yang pasti basic, kalau kita lihat, kita analyze lagi, ya namanya, yes, betul Audrey. Yang ini sodium, tadi Glenn dulu ya. Glenn itu 1 point. Nah, sekarang kita analyze basic itu berkaitan sama metal ya. Kemudian kalau ada acid itu berkaitan dengan non metal. Gitu ya. Nah, yang menjadi fokus itu adalah yang dimaksud berarti sodium Na gitu ya. Na+. Nah, ada persyaratan ini. Ya, ada persyaratan. Kalau basic oxide berarti magnesium masih masuk. Ya, magnesium. Hanya karena ada pembatasan Xa2O berarti Na plus O2 minus, ini akan jadi formula Na2O. Kalau Mg2 plus O2 minus jadinya MgO gitu ya. Oke. A good participant. Thank you. Nah, sekarang kita masukkan lagi ini absennya, ini ya yang tadi di awal absen. Nah, sekarang juga absen juga ya. Silakan yang belum absen di chat. Kita continue lagi. Oke. Sekarang continue lagi. Oke, berkaitan sama ini, kalau udah tahu jawabannya, silakan ini dijawab. Nah, ini soalnya saya copy paste lagi yang di atasnya tadi. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Oke, silakan. Yang ini dapat poin. Oke, very good. Oke, very good. Berarti ini silikon, facial, 1 point. Nah, kemudian ini chlorine, tadi Kenneth ya, Kenneth 1 point. Oke, very good. Kita lanjut lagi. Oke, nah kita bahas dulu yang tadi sedikit. Nah, berkaitan sama silikon,
itu adalah macromolecular structure ya. Jadi macromolecular structure-nya apa? Dia adalah SiO2. Ini disebut formulanya. Tapi berkaitan sama structure-nya, dia Si, dia connect dengan 4O. Ini di recall lagi. Dia connect sama Si, O-nya connect sama Si, terus nyambung dan seterusnya. Nanti Si-nya akan connect sama kurang lebih sama 4O gitu ya. Jadi Si connect with for oxygen, kemudian oxygen connect with to silicon gitu ya. Strukturnya mereka memiliki struktur tetrahedral gitu ya. Kalau klorin diatomik, betul. Kalau argon kita sebut sebagai, kalau di sini ada istilah diatomik. Kalau argon itu Ar is noble gas. Nah, ini dikenal dengan istilah monoatomik. Berarti cuma sendirian. Kalau diatomik bentuknya dia adalah Cl2 maksudnya. Gitu ya. Nah, untuk satu poin lagi, coba sebutkan triatomic molecule. Kemudian sama tetratomic molecule. Ini dapat satu poin. Ayo. Triatomic, tetratomic. Brian mau nulis apa? Coba diperjelas. Coba sebutkan triatomiknya apa, kemudian tetratomiknya apa. Paling tidak sedikitnya sudah pernah saya sampaikan. Come on, apa nih? Come on guys, kira-kira apa? Kalian browsing juga bisa. Silakan di browsing. Oke. Ya bisa juga sih. Tapi yang ini adalah, maaf, yang dimaksud itu adalah tadi yang terpikir tadi adalah one element. One element. Entry nggak ada. Coba cari lagi. Ini one element. Elemennya sama maksudnya. Kalau tadi kan diatomic Cl2 gitu ya. LCl dengan Cl. Entry bisa Patrick. Ini tulisan Patrick. Bisa Patrick lengkapi. Kalau ini mah ini bukan molekul, tapi yang nanti itu mengarah ke ion. Oke, that's right. O3 ya. Glenn. 1 poin. Sekarang yang tetra. Yang tetra silakan. Kalau Patrick tadi itu adalah N3-min, ada senyawanya. Tapi masalahnya dia adalah ion, masih belum tepat. Tetratomik, kira-kira apa tetratomik? Nah, tetratomik ini disebutkan dia adalah P4 gitu ya. Ada molekul P4.
Oke, nah sekarang kita bahas yang ini. Kalau kita lihat ini poinnya nggak ada ya. Ini mah rasanya simple. Kita lihat protonnya ada 11, elektronnya 10. Berarti ini berbicara mengenai charge-nya. Berarti charge-nya adalah proton itu positif, ini adalah negatif. Ya. Ini anggotanya kita berkurang 1 ya. Tadi harusnya bisa 14. Oke, nanti dicek aja. Yang ini adalah plus 1 gitu ya. Nah ini zero sekarang. Zero mau nggak mau elektronnya sama protonnya sama. Kemudian konfigurasi elektronnya berarti berdasarkan 18 elektron 288. Nah sekarang kita lihat min 1, dampaknya adalah ke sini. Elektronnya lebih banyak 1. Berarti maka di sini 9. Ya. Oke, elemen. Definisi elemen. Definisi elemen apa? Definisi elemen adalah kita lihat dia merupakan substance made of atoms. Substance that cannot be split up, boleh. Substance which cannot be split up, gitu ya. Ya nggak bisa dipecah-pecah lagi, gitu ya. Atau dia merupakan substance made of atoms with the same atomic number. Ya ini mah mungkin bahasa angelnya, bahasa sulitnya. Substance made of atoms with the same of atomic number, gitu ya. Oke, yang BII, protonnya, ingat yang ini adalah simbolnya, ya, simbol yang kemarin dipakai untuk dapat poin. Proton numbernya 6, neutronnya berarti 12 kurangi 6. Yang ini adalah 6, yang ini adalah 6, sama. Kemudian 13 kurangi 6, 14 kurangi 6. Ini 8, ini 7. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, 3A, silakan. Ini dapat poin. Predict physical state of fluorine at room temperature and pressure. Yuk, silakan. Oke, Glenn, thank you. Gas, tuh. Oh, clean. Nah, saya tanya, kalau physical dari iodine in room temperature, silakan. State-nya apa? Physical state-nya. Iodine in room temperature. Silakan.
Silakan, ini dapat poin. Silakan, ini dapat poin. Ya. Oke, very good Patrick. Solid. 1. Oke, nah sekarang ini yang B. Complete dot, kemudian cross, berarti menggunakan dot sama cross ya. Show, kemudian outer shell electron only. Berarti yang di sini cross, F itu 7. Nah ini dot, ini dot, ini dot, ini dot, ini dot. Ya, seperti ini. What chemical equation kemudian between sodium and fluorine. Nah, reaksinya Na, kemudian F2, kemudian hasilnya adalah NaF. Berarti kita chemical equation-nya harus di-balance. Ini 2, berarti ini 2. Gitu. Selesai ya. Explain why chlorine does not react with sodium fluoride. Nah, ini dapat 1 poin. Silakan menjawab. Sorry. Apa itu? Sorry, belum kebaca, Kenneth. F. Fluorine more reactive. Okay, that's right. Chlorine more reactive. That's right. Good. Yang di sini chlorine more reactive. Oke, perbaiki lagi. Sorry, tadi more reactive atau mana yang more reactive? Mana yang more reactive? Siapa, sorry? Fluorine. Fluorine, okay, good. Because fluorine is more reactive. Oke, betul, ini fluorine, betul. Fluorine is more reactive, gitu ya. Oke, nah sekarang yang ini apakah harus berbeda? Iya, tujuannya hanya untuk menunjukkan elektronnya punya, seolah-olah milik dari punyanya siapa gitulah. Jadi istilah dot and cross ini dipakai untuk menunjukkan yang ini covalent bonding, kita namakan covalent bonding. Covalent bonding artinya one electron from this fluorine, yang crossnya from this chlorine. Jadi masing-masing share one electron. Oke. Nah, saya teringat ini bisa menunjukkan untuk misal contoh adalah untuk yang dative. Thank you pertanyaannya. Jadi kalau dative misalkan begini. Nah, ini misalkan sama H, ini more complicated yang dative. Ini H. Nah, yang ini dipakai untuk make a bonding with misalkan B sama BF3 misalkan. Nah, ini cross, ini dot, ini F. Ini F, ini F. Jadi yang mau disampaikan itu adalah yang berkaitan dengan ini. Berarti ini deh dipakai bonding antara N sama B. Ini disebut dative. Jadi ini untuk menunjukkan ini dative, kalau ini covalent kayak gitu ya. Oke. Ini tadi Kenneth 1 point.
Oke. Nah, kita lanjut. Yang tadi rada sederhana, nah sekarang makin kompleks. Yang ini sekarang. Oke, tuliskan yang ini dapat poin lagi untuk yang E1. E part 1. Yang ini. What is the formula lead to fluoride? Silakan. Oke, kalian ganteng. Ya, oke. PbF2. Kalian 1 poin. Okay, what type bonding is present between atom in tetrafluoromethane? Oke, bonding. Kalau bonding hanya ada 3 ya, yang kita kenal. Ionic, kemudian covalent, kemudian metallic bonding gitu ya. Oke, yang ini berkaitan sama F sama methane. Ya, methane berarti CH4. Oh, ini CH4, bondingnya adalah covalent bonding. Ingat-ingat lagi ya. Oke. Nah, ya lumayan kita bahas sudah sampai hampir 3 soal lebih gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat ini. Saya mau komen mengenai tugas kalian. Nah, tugas kalian